Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Yasmin Aziza Wahyudi dari kelas 332A07 dengan NIM 332501110. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis bahasa dari salah satu pidato tokoh Indonesia yang terdapat dalam video debat calon presiden, di mana tugas kali ini saya peruntukkan untuk melaksanakan tugas PBL dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Bagian pidato yang akan saya analisis kali ini membahas mengenai polusi udara di Jakarta, serta penjelasan mengenai penyebab dan upaya penanganannya. Melalui analisis ini, saya akan membahas bagaimana penggunaan bahasa dalam pidato tersebut, mulai dari pemilihan kata-katanya, struktur kalimatnya, gaya bahasa yang digunakan, hingga apakah bahasa yang digunakan sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau belum. Berikut adalah video yang saya gunakan untuk bahan analisis di dalam video ini. Kita akan lanjutkan pada calon presiden nomor urut 1. Kami beri kesempatan untuk menjawab pertanyaan selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Pak Prabowo, terima kasih atas pertanyaan yang bagus, tetapi kurang akurat. Saya akan jelaskan, Pak. Ketika satu daerah mengatakan di tempat kami tidak ada COVID, di tempat kami COVID banyak, lalu yang tidak ada COVID kami tanya, kenapa tidak ada COVID? Nah, kami nggak punya alat testing, Pak. Karena tidak punya alat testing, maka tidak ada COVID. Yang punya alat testing, maka ada COVID. Okay? Saya tidak tanya COVID, saya tanya polusi. Boleh saya selesaikan dulu? Ya. Jadi, apa yang terjadi? Di Jakarta kami memasang alat pemantau polusi udara. Bila masalah polusi udara itu bersumber dari dalam kota Jakarta, maka hari ini, besok, minggu depan konsisten selalu akan kotor. Tapi apa yang terjadi? Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa minggu pagi, Jagakarsa sangat kotor. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor, maka tidak muncul. Dan Jakarta pada saat itu bersih. Kalau problemnya dari dalam kota saja, maka konsisten tiap waktu. Ya, kita punya masalah polusi. Karena itu kita kerjakan dengan apa? Kita lakukan, Pak. 1, dengan pengendalian emisi dari kendaraan bermotor, dan pengujian emisi sekarang wajib. Yang kedua, elektrifikasi kendaraan umum. Yang ketiga, konversi kendaraan umum. Dan dulu yang naik kendaraan umum hanya 350.000 per hari, sekarang 1 juta per hari. Jadi itu kita kerjakan untuk menangani soal polusi di Jakarta. Baik, berikut adalah analisis saya, yang dimana dalam video tersebut kita sudah bisa pastikan pembicara memberikan tanggapan terhadap pertanyaan mengenai polusi udara di Jakarta. Beliau menjelaskan bahwa penyebab polusi udara itu tidak hanya berfokus atau berasal dari aktivitas di dalam kota, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti arah angin yang membawa polutan dari daerah sekitar. Selain menjelaskan penyebabnya, pembicara juga menyampaikan beberapa langkah yang telah dilakukan untuk mengurangi polusi udara. Misalnya melalui pengendalian emisi, penggunaan transportasi umum, hingga elektrifikasi kendaraan. Menurut saya topik ini cukup menarik ya, karena polusi udara itu merupakan salah satu masalah yang sering kita temui, terutama di kota-kota besar kayak di Jakarta ini. Karena banyak dari masyarakatnya, individunya itu punya kendaraan pribadi. Oleh karena itu, penyampaian informasi kepada masyarakat harus menggunakan bahasa yang jelas agar mudah dipahami. Yang pertama ada analisis diksi atau pilihan kata ya. Secara umum, pembicara menggunakan kata-kata yang cukup sederhana sehingga mudah dipahami oleh masyarakat.
Namun di dalam pidato tersebut juga terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan lingkungan seperti pengendalian emisi, elektrifikasi kendaraan, indikator kualitas udara, dan alat pemantau polusi. Walaupun menggunakan istilah yang cukup teknis nih, pembicara tetap memberikan penjelasan yang sederhana sehingga pendengar itu tidak merasa kesulitan memahami maksudnya atau bertanya-tanya maksudnya apa sih gitu. Menurut saya, pemilihan kata seperti ini sudah tepat karena mampu menyesuaikan antara pembahasan yang yang bersifat ilmiah dengan bahasa yang tetap mudah dimengerti oleh masyarakat umum. Kemudian ada analisis struktur kalimat. Kalimat yang digunakan dalam pidato ini didominasi oleh kalimat majemuk, terutama yang menunjukkan hubungan sebab dan akibat. Sebagai contoh, pembicara di dalam video itu menjelaskan bahwa apabila polusi udara hanya berasal dari dalam kota Jakarta, maka kondisi udara seharusnya selalu buruk setiap hari. Namun kenyataannya tidak demikian. Kenapa? Ada hari ketika kualitas udara membaik, ada juga hari ketika kualitas udara memburuk. Maka dari penjelasan tersebut terlihat nih bahwa pembicara kita nih menyusun argumen secara logis dan bertahap. Hal ini membuat pendengar lebih mudah mengikuti alur pembicaraan dan memahami alasan yang disampaikan dari pembicara kita atau Pak Anies. Kemudian yang ketiga ada analisis kohesi dan koherensi. Jadi apa sih itu kohesi dan koherensi? Singkatnya, kohesi merupakan hubungan antar kalimat, sedangkan koherensi adalah hubungan makna dari keseluruhan isi pidato. Dalam pidato ini, pembicara kita menggunakan kata penghubung seperti karena, tetapi, jadi, maka, ketika, dan kalau. Penggunaan kata-kata tersebut membuat setiap kalimat saling berkaitan sehingga menjadi lebih runtut, lebih mudah diikuti alurnya. Selain itu, pembicara juga menyampaikan isi pidato secara bertahap. Pertama, dijelaskan penyebab masalahnya, kemudian menjelaskan mengapa polusi udara bisa berubah-ubah. Setelah itu baru menyampaikan solusi yang telah dilakukan. Urutan seperti ini membuat pidato terasa lebih sistematis dan mudah dipahami. Yang keempat ada analisis gaya bahasa. Secara keseluruhan, gaya bahasa dalam pidato ini bersifat argumentatif. Sesuai temanya, berdebat. Karena pembicara berusaha menjelaskan suatu permasalahan dengan alasan yang logis. Selain itu, terdapat juga gaya bahasa persuasif. Karena pembicara ingin meyakinkan audiens mengenai penjelasan yang disampaikan. Bagian yang paling menarik menurut saya adalah ketika pembicara mengatakan bahwa polusi udara tidak punya KTP dan angin juga tidak punya KTP. Kalimat tersebut sebenarnya bukan bermakna harfiah, melainkan sebuah analogi yang menjelaskan bahwa polusi udara tidak mengenal batas wilayah dan dapat berpindah mengikuti arah angin. Penggunaan analogi seperti ini membuat penjelasan menjadi lebih sederhana dan lebih mudah diingat oleh pendengar. Yang kelima, ada bahasa baku dan non-baku. Secara umum, bahasa yang digunakan sudah cukup sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Namun karena pidato ini disampaikan dalam suasana debat yang berlangsung secara spontan ya, masih ditemukan terdapat beberapa penggunaan bahasa yang non-baku. Contohnya penggunaan kata seperti gak punya, yang jika menggunakan bahasa baku dapat digantikan seperti tidak memiliki. Menurut saya, penggunaan bahasa non-baku tersebut masih bisa dimaklumi karena bertujuan membuat penyampaiannya itu terasa lebih natural dan lebih dekat dengan masyarakat. Jadi
tidak tegang gitu, santai. Hal ini juga sering kita temukan dalam berbagai debat atau pidato yang disampaikan secara langsung. Keenam, analisis teknik argumentasi. Dalam pidato ini, pembicara tidak hanya menyampaikan pendapat, tetapi juga memberikan alasan yang mendukung pendapat tersebut. Misalnya ketika menjelaskan bahwa daerah yang memiliki alat pemantau kualitas udara akan lebih mudah mengetahui tingkat polusi, sedangkan daerah yang belum memiliki akses kepada alat tersebut belum tentu memiliki data yang sama. Selain memberikan alasan, pembicara juga menyampaikan contoh nyata dan hubungan sebab akibat. Cara seperti ini membuat argumen terdengar lebih masuk akal dan lebih mudah diterima oleh pendengar gitu ya. Kemudian yang terakhir ada solusi yang disampaikan dari Pak Anies. Di antaranya yaitu melakukan pengendalian emisi kendaraan bermotor. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, masyarakat di Jakarta, khususnya di Jakarta, memang banyak yang memiliki kendaraan pribadi yang terkadang menjadi alasan kenapa Jakarta seringkali macet. Dari asap motornya atau mobil itu bisa menjadikan polusi udara ya, apalagi pada saat macet juga. Jadi gasnya, asap dari knalpotnya itu berkumpul di satu tempat yang sama. Kemudian ada mewajibkan uji emisi, meningkatkan penggunaan kendaraan listrik, melakukan konversi kendaraan umum yang agar menciptakan lingkungan yang lebih ramah ya, serta mendorong nih masyarakat menggunakan transportasi umum. Kemudian menurut saya penyampaian solusi secara berurutan seperti ini menunjukkan bahwa pidato tidak hanya berisi kritik atau penjelasan masalah, tetapi juga memberikan gambaran mengenai langkah-langkah penyelesaiannya. Kemudian kelebihan bahasa yang digunakan. Setelah melakukan analisis dari kepada video ini, saya menemukan beberapa kelebihan dalam penggunaan bahasa pada pidato ini. Yang pertama itu bahasa yang digunakan mudah dipahami. Tentu mudah dipahami ya, karena penyampaiannya tidak semua menggunakan kalimat baku, jadi lebih mudah dipahami. Kedua, penyampaian argumen dilakukan secara logis dan runtut, bisa diikutin alurnya satu-satu, lebih logis kalau kita mendengarnya dari awal, dari penjelasan yang pertama, kedua, kemudian mendengarkan terus sampai penyelesaian masalahnya. Yang ketiga, pembicara menggunakan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari sehingga lebih mudah dipahami. Siapa yang nggak kepikiran akan polusi udara disebabkan oleh kendaraan pribadi masyarakat di Jakarta? Kita setiap hari selalu melihat contohnya di depan mata, apalagi setiap jam berangkat kerja atau pulang kerja. Kemudian penggunaan analoginya juga membuat pembahasan menjadi lebih menarik dan tidak terasa terlalu rumit. Kekurangan bahasa yang saya temukan dari hasil analisis saya, di samping kelebihannya tentu masih ada beberapa kekurangan. Misalnya terdapat pengulangan beberapa kata dan kalimat, kemudian ada penggunaan bahasa non baku yang menurut saya juga bisa diterima. Yang muncul itu karena situasi debat ya, harus berlangsung secara spontan. Selain itu, terdapat beberapa kalimat yang cukup panjang sehingga pendengar harus lebih fokus agar tidak kehilangan inti pembahasan. Namun menurut saya kekurangan tersebut tidak terlalu mempengaruhi isi pidato secara keseluruhan. Ya, masih bisa diterima. Isinya jelas, bisa diterima secara logis, penjelasannya juga tidak
terus-terusan membahas yang tidak perlu, tidak keluar jalur pembahasannya. Jadi permasalahan sekecil ini tidak terlalu mengganggu isi pidato yang disampaikan. Untuk kesimpulannya, saya dapat menyimpulkan bahwa bahasa yang digunakan dalam pidato ini sudah cukup baik dan efektif. Pilihan katanya mudah dipahami, struktur kalimatnya logis, hubungan antar ide tersusun dengan baik, serta argumentasi yang disampaikan mampu menjelaskan permasalahan secara jelas. Penggunaan analoginya juga menjadi salah satu kekuatan pidato ini, karena membantu audiens memahami konsep yang cukup kompleks dengan cara yang sederhana ya. Walaupun masih terdapat beberapa penggunaan bahasa non baku dan pengulangan kalimat, hal tersebut masih wajar mengingat pidato disampaikan secara langsung dalam format debat yang dimana dibutuhkan secara spontan ya. Secara keseluruhan saya menilai bahwa pidato ini sudah memenuhi fungsi komunikasi yang baik, yaitu mampu menyampaikan informasi, memberikan penjelasan, sekaligus meyakinkan audiens melalui bahasa yang efektif, tidak nyeleneh tapi santai. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan siapapun yang akan menonton. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian saya maupun isi presentasi ini. Bismillahirrahmanirrahim, nilai saya baik-baik aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.